Jokowi pernah ditulis di Tempo, IPK saya kurang dari 2. Masih ada clipping, Masih ada di buku saya. clipping Tempo ini. Screenshotnya, clipping Temponya masih ada. Saksinya ada, nggak main-main. Saya tampilkan ya. Iya, Pak Mahfud MD, Oke. sama Pak yang kemarin wafat, siapa? Pak Ketua Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif, Oke. ikut di situ. Hah? Oke. Jokowi menyatakan secara langsung IPK saya kurang dari 2. Dokumentasinya ada di majalah Tempo yang harus kita percaya. Oke. Berarti Tempo melaporkan sesuai fakta. Oke. Bahwa Jokowi ngomong IPK dia kurang dari 2. Oke. Lah saya kan pernah kuliah, Pak. Oke. Kalau IPK kurang dari 2 itu artinya nilainya ada yang D. Ya. Kalau C semua itu 2. Tidak masuk qualified ke UGM. Kalau D enggak, bukti mana pun nggak lulus. Kalau Apalagi UGM. apalagi UGM gitu, harus 3 lebih atau apa gitu. Oke. Tapi kalau tempat saya Unsut itu, tapi saya nggak menjelekkan Unsut, yang tidak lulus saja begini, apalagi yang lulus tentu lebih hebat kan gitu loh. Jadi ya, tapi saya bangga dengan kampus saya. Jadi jangan dikatakan saya ini kamu nggak lulus saja gitu. Nggak soal nggak lulus, bagi saya nggak soal gitu. Tapi saya nggak bohong, saya punya ijazah UGM, saya insinyur pertanian enggak. Oke. Saya ngaku nggak lulus di mana-mana. Oke, lanjut Mas Bambang. Ya. Jadi beliau ngaku IPK-nya kurang dari 2. Kurang dari 2. Artinya beliau nggak tahu tata cara pemberian penilaian di universitas. Belum tanya. Waktu itu tiba-tiba ada wawancara. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya kan? Itu ketidakjahatan yang sempurna. Oke, betul. Betul nggak? Betul. Nah, sampai dia nggak tahu sistem penilaian kuliah itu kayak apa. Dengar aja enggak. Oke. Gitu. Artinya dia mengaku saya tidak lulus toh. Oke. Lah kok gelarmu insinyur? Maka saya nasihati teman-teman yang demo jangan ngomong Bapak Insinyur Haji Jokowi. Dia nggak merasa dia bukan insinyur kok dipanggil insinyur. Asli atau tidaknya ijazah mantan Presiden Jokowi yang katanya pernah mengenyam di UGM kembali terus mengidentifikasi bahwa ijazah tersebut adalah palsu. Secara logika, ketika mantan Presiden Jokowi masih muda, beliau memiliki gigi yang rapih, senyum yang rapih, tetapi berani terbalik ketika dia menjabat menjadi seorang wali kota, gubernur, dan hingga presiden. Susunan giginya itu sudah berubah atau sedikit berantakan. Unsur yang kedua, foto yang digunakan oleh mantan Presiden Jokowi ketika dia baik lulus, menikah, kemudian menikah, itu menggunakan foto yang sama. Padahal secara logika, pada umumnya, kebanyakan tentu saja seorang akan menggunakan foto yang berbeda secara logis, walaupun itu memang cocok logi. Tetapi setelah diteliti, form tulisan yang digunakan atau untuk mencetak ijazah mantan Presiden Jokowi adalah menggunakan form yang lebih canggih atau tidak pada masa waktu itu. Menarik untuk disimak, apakah benar ijazah mantan Presiden Jokowi itu palsu atau tidaknya. Simak. Pertanyaan saya Anda jawab dulu. Iya, Ada enggak ijazah semester 5-nya? itu yang terlampir. Ini saya belum selesai, Yang Mulia. Bukan, raport semester 5-nya ada atau tidak? Ini mau saya sampaikan ini sebenarnya. Mana dia tunggu Sebentar. dulu. Jadi begini, Yang Mulia. Anda ada atau tidak dulu? Yang raport semester 5-nya? Ada di buku induk, Yang Mulia. Di buku induk ini Iya. sudah lihat itu cuma 4 semester, Pak. Iya. Yang semester 5-nya ada atau tidak? Nah, itu sesuai apa yang ada di buku induk aja, Yang Mulia. Ya, namun begini, Yang Mulia. Ya. Namun begini, mohon izin, Yang Mulia. Ya. Biar kita terang dan lurus, Yang Mulia. Bukan. Ya. Maksudnya begini, izin, Yang Mulia. Jangan Anda tidak boleh nanya ke situ. Iya. Saya tanya Anda sekarang. Ada tidak raport semester 5-nya? Ada sesuai Mana? dengan yang di buku induk. Yang tertera di buku induk yang kami sampaikan. Anda kesini? Iya. Di buku induk, Yang Mulia. Anda kesini? Baik. Silakan. Ini Anda lihat ya. Nilainya itu cuman ada sampai semester 4. Benar, Yang Mulia. Ya, mana yang semester 5-nya? Maksud saya karena beliau sakit, Yang Mulia, dioperasi dan buktinya ada, Yang Mulia. Namun kita kan untuk menampilkan ini kurang
Tadi kan saya tanya, ada atau tidak raport semester 5-nya? Kan itu pertanyaan saya kan? Betul. Ada atau tidak? Cuma singkat, ya, saya setuju dengan abang-abang senior-senior bahwasanya kita akan mencoba untuk menggeruduk UGM. Bagaimana untuk membuktikan kebenaran dan juga kebenaran itu harus ditegakkan, jangan dibungkam sejuta kata. Artinya, ya, kepalsuan dan kebohongan yang dilakukan oleh Joko Widodo itu luar biasa. Dari akar permasalahan semuanya Indonesia jadi gelap, bertajuk dengan lemahnya hukum, dengan lemahnya pelanggaran HAM, dengan lemahnya segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian itu saja. Takbir, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada unggahan pertamanya ya, coba ya, saya narasikan saja ini. Rismond juga membandingkan kopi ijazah Jokowi dengan ijazah seorang alumni UGM, Mas Hersu. Yang lain ya, alumni yang lain bernama Bambang Nur Cahyo Prastowo, di mana sementara ijazah Jokowi menggunakan jenis font Time News Roman, sementara ijazah Bambang ini merupakan font standar dari komputer yang masih menggunakan DOS, Disk Operating System. Kalau kita masih ingat, tahunnya sama ya, ini tahun dan bulannya sama gitu ya. Iya, ini Pak Bambang Nur Cahyo Prastowo ini adalah satu angkatan begitu. Nah, jadi kan kita masih ingat dulu kan ada disket tipis begitu kan, dan pada komputer kita ya masih hitam putih itu masih menggunakan DOS begitu, belum ada Windows ketika itu. Nah, kalau font pada ijazah Jokowi ini karena menggunakan jenis font Time News Roman, ini menggunakan Windows begitu, bukan menggunakan Disk Operation System atau DOS dulu kita mengenalnya kan. Nah, ini ya dia meminta, jadi dia minta supaya Jokowi mengakui hal tersebut, dan kemudian Bu Ovo rektor dari UGM ya, ini supaya juga mengakui hal tersebut. Ini keras sekali sih ya Mas Hersu. Coba kita, bagaimana kalau seandainya kita melihat videonya saja nih Mas Hersu? Oke pemirsa, kemarin saya berangkat dari Baligi langsung ke Yogyakarta, ke Fakultas Kehutanan UGM, alma mater saya yang tercinta ya. Saya lulusan Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada tahun 94, kuliah lulus 98. Oke, terus kuliah lagi 99 S2, lulus 2002. Jadi saya berangkatlah saya bersama istri, karena yang mendesak istri saya, ayo kita buktikan, ke Yogyakarta, ke Gadjah Mada. Nah, berangkatlah kami PP, berangkat pagi, pulang malam, ya, naik pesawat. Nah, terus itulah kami buktikanlah, ya. Jadi kami ke perpustakaan Fakultas Kehutanan. Nah, inilah dia. Jadi tidak ada ini di internet ya. Ini dia saya fotokan kebetulan. Jadi gini ceritanya. Jadi udah didigitalisasi semua yang tahun-tahun lama itu, tidak bisa kita bandingkan lagi. Ya, nggak ada skripsi-skripsi tahun lama-lama, apalagi tahun 85 sudah digitalisasi katanya, dan saya tidak punya akun, tidak bisa melihat. Mungkin rekan-rekan yang ada di Fakultas Kehutanan UGM coba periksa ya. Nah, tetapi ada bapak petugas jaga baik dia, terus dikasihlah kami ini skripsinya Mr. Joko Widodo kan. Inilah dia, studi tentang pola konsumsi kayu lapis. Padahal nggak diminta, saya minta ya pertama, tapi baik dia kan datang jauh-jauh katanya. Wah, ini Pak dulu viral ini katanya, ditunjukkan. Wah, kebetulan itu. Nah, inilah ya judulnya, ini sampulnya, ini tidak ada di internet ya, bukan saya ambil dari internet. Nah, inilah posisi saya lagi hudul-hudul duduk untuk ngecek apanya ya, akunnya, cuma sekali aja dikasih bapak itu. Ini digitalisasi. Inilah saya waktu di foto-foto supaya terbukti. Inilah dia ruang perpustakaannya ya. Ini saya fotoan supaya membuktikan bahwa saya tidak hoax ya, saya hadir di sana. Ini dia depan dari perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM ya. Inilah dia. Jadi saya tidak hoax Bu Ova.
ya Bu Rektor. Nah, saya tidak hoax, saya datangi sendiri karena saya tidak ingin Universitas Gadjah Mada jatuh ke dalam kebohongan dan penipuan. Tidak mau, saya tidak terima. Oleh karena itu jujurlah Bu, sebelum nanti ada yang menuntut lo Bu, lakukan class action atau apa ya terhadap ini skripsinya Joko Widodo, ya uji karbon, dan terbukti nanti secara ilmiah, lebih baik sekarang itu minta maaf, lebih baik ya Bu, lebih baik sekarang minta maaf daripada terlambat. Ibu nanti bisa dituntut lo, Bu Rektor, Bu Oka, ya Miliati, ya. Jadi lebih baik saya ingatkan, lebih baik ibu mengaku maaf, minta maaf, dan saya tidak tahu gitu. Uji karbon pasti nih, pasti palsu 1 miliar %. Ini bukan tulisan Joko Widodo yang Presiden RI itu. Saya yakin Joko Widodo tidak pernah menginjakkan kaki di Universitas Gadjah Mada, dan pengakuan alumni itu bohong. Demikian ya, simpang siur atas asli atau tidaknya ijazah mantan Presiden Jokowi. Saja publik banyak mempertanyakan, dan kecerdasan publik tentang politik semakin berkembang, di mana seharusnya kejujuran dalam demokrasi itu dijunjung, dan mantan Presiden Jokowi menghargai tersebut, dan masyarakat terus menuntut akan terciptanya demokrasi yang semakin membaik. Meskipun hingga saat ini ada desas khusus revisi TNI, Undang-Undang TNI yang tentu saja banyak dikhawatirkan akan menyeret kembali ke Orde Baru, di mana instansi militer yang akan kembali menjabat di kementerian akan menggeser supremasi warga sipil. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalam.